Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas yang namanya sistem bilangan real. Oke. Nah, apa sih itu sistem bilangan real? Kita lihat ya. Nah, pertama-tama kita harus kategorikan dulu ya. Dalam bilangan real itu ada apa aja? Oke. Yang pertama itu ada yang namanya natural number, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah bilangan asli ya. Terus kemudian yang kedua adalah whole number atau bilangan cacah. Kemudian yang ketiga integer, bilangan bulat. Yang keempat rational number atau bilangan rasional. Dan yang terakhir adalah irrational number atau bilangan irasional. Oke. Lanjut. Nah, tadi natural number. Masih ingat gak natural number apa? Ya. Natural number adalah bilangan asli ya. Bilangan asli ini bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, sejuta, 500 juta gitu ya. Pokoknya angka berapapun positif ya, dimulai dari 1 dan seterusnya itu disebut bilangan asli. Oke. Kemudian yang kedua ada whole number. Whole number apa? Ya, bilangan cacah. Oke. Bilangan cacah, nah ini agak sedikit berbeda dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bilangan cacah itu ketambahan 0 saja. Nah, jadi di sini ada 0. Nah, ini yang membedakan antara bilangan cacah dan bilangan asli. Ya. Jadi selebihnya ini bilangan asli, ketambahan 0 jadi bilangan cacah. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya integer. Nah, integer itu adalah bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan ya, bilangan 0 ditambah bilangan asli ditambah negatifnya ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di sini ada 0 ya kan? Di sini ada bilangan asli yang tadi dan di sini ada negatif bilangan asli ya. Jadi keseluruhan ini disebut dengan bilangan bulat. Oke. Kalau cara gampangnya sih untuk mengingat bilangan bulat ya selain itu intinya dia tidak ada koma ya. Jadi dia bulat, artinya tidak ada koma. 1, 2, 3. Jadi bukan 3,1 ya. Kalau 3,1 kan tidak bulat. Kalau bulat itu 1, min 1, min 4, 10, min 1000 ya. Jadi tidak ada koma, ciri khasnya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah bilangan bulat kita akan belajar yang namanya rational number atau bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dirubah dalam bentuk pecahan. Ya. Pokoknya kalau ada segala bentuk angka yang bisa dibentuk dalam pecahan, itu kita sebut dengan rasional. Ya. Contoh, kita lihat. 2. Ya. 2 itu sebenarnya bisa kita rubah jadi 2/1. Nah, berarti ini bilangan rasional. Kemudian selanjutnya ada 3/4. Kalau 3/4 ini kan pecahan campuran. Kalau kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, jadinya 13/4. Masih ingat caranya? Ya, caranya adalah 3 dikali 4. Di sini 3. Ini kalian kali dengan 4. Kemudian kita tambah dengan 1. Ya. Jadinya 13. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya minus 0,25. Minus 0,25 kita bisa rubah dalam bentuk pecahan. Yaitu minus 25 dibagi 100. Oke. Kemudian selanjutnya nih. Kadang ada yang bilang ini bukan bilangan rasional. Ya. 0,33333. Padahal 0,3333 itu bisa dirubah dalam bentuk sepertiga. Ya. Sepertiga, 2/3 itu termasuk bilangan rasional. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bilangan irrasional. Ya. Kebalikan dari bilangan rasional, bilangan irrasional itu malah tidak bisa dibentuk dalam pecahan. Ya. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya adalah akar 2. Kalau kalian pakai kalkulator, akar 2 itu 1,442 dan seterusnya. Itu nggak akan berhenti ya. Tergantung
kalkulator kalian sebagus apapun itu tidak akan berhenti. Ya, itu panjang jawabannya. Itu bilangan irasional. Kemudian selanjutnya adalah pi. Nah, ini yang kadang kalian tidak ketahui ya. Waktu kalian SMA atau SMK, ya, semuanya apapun itu jenjang SMA, kalian pasti mengira bahwa pi itu 22/7 ya. Nah, itu bilangan singkatnya aja. 22/7, 3,14 itu singkatnya saja. Ya. Kalau 22/7 sama 3,14 itu pasti bilangan rasional karena bisa dibentuk dalam pecahan. Tapi kalau pi yang sebenarnya, yang dari penelitian, itu tidak berhenti ya. Itu panjang. Sampai sekarang pun masih orang meneliti itu akhirnya sampai mana. Seperti itu. Oke. Contoh selanjutnya. Nih, 45,9492 bla bla bla. Ya. Jadi pokoknya ada titik banyak dan itu angkanya berubah-ubah. Itu pasti bilangan irasional. Seperti itu. Nah, gimana sih kalau kita misalkan pengen rubah dalam bentuk sistem diagram dalam bentuk diagram Venn ya. Sistem bilangan real ini kalau kita rubah dalam diagram Venn, kita bisa lihat bahwa yang unsur paling kecil itu adalah bilangan asli ya. Jadi terlihat bahwa bilangan asli itu bilangan dari 1 sampai seterusnya. Kemudian ketambahan 0 jadi bilangan cacah. Cacah ketambahan negatif asli jadi bilangan bulat. Ya kan? Kemudian bilangan bulat bisa dibentuk dalam pecahan namanya bilangan rasional. Ya. Selain rasional kita sebut dengan irasional. Ya, untuk sistem bilangan real ya. Ingat, sistem bilangan real. Karena apa? Di atasnya ini masih ada lagi. Tapi kita cukup sampai sistem bilangan real saja. Oke. Kemudian yang representasi yang kedua kita bisa bentuk dalam diagram pohon. Kalau dalam bentuk diagram pohon, nah ini seperti kayak silsilah. Ya. Jadi yang paling mudah atau yang paling kecil itu adalah natural number. Ingat natural number apa? Bilangan asli. Ya. Natural number bilangan asli, terus kemudian ketambahan 0 jadi bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat ya kan ditambah negatif dari bilangan asli jadi bilangan salah. Gini. Bilangan asli ketambahan 0 jadi bilangan cacah ya. Bilangan cacah ketambahan bilangan negatif jadi bilangan bulat. Oke. Nah, bilangan bulat kemudian ketambahan koma-koma ya ini kan koma-koma yang terjangkau, pecahan, ada koma-koma yang berulang-ulang kayak 0,3333 ini tapi nggak terlalu kita bahas ya. Ini pokoknya kalian pahami bahwa kalau komanya terjangkau atau komanya sama, nah nanti pasti termasuk bilangan rasional seperti itu ya. Kemudian selain bilangan rasional kita sebut dengan bilangan irasional. Contohnya tadi 0,6 bla 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 sampai panjang, terus ada pi ya. Pi ini terkenal ya. Pokoknya kalau ada pi pasti bilangan irasional. Kemudian akar 2 ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tugas buat kalian. Oke. Silahkan klasifikasikan 1 sampai 6 ini termasuk bilangan apa saja ya. Ada bilangan asli, apakah itu bilangan asli, apakah bilangan cacah, apakah bilangan bulat, bilangan rasional atau bilangan irasional. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Oke. Yang pertama termasuk bilangan apa nih? Ayo. Yang pertama termasuk bilangan? Ya, betul ya. Bilangan irasional. Oke. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua? Yang kedua apa? Minus 5, 3/4. Masih ingat tadi? Ya, betul. Bilangan rasional ya. Karena dia bisa dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, minus 79. Bilangan asli? Bukan ya.
Ini bukan bilangan asli. Ingat, minus ya. Bilangan asli itu positif. Kalau minus pasti ini bilangan bulat. Kalau bilangan bulat pasti termasuk bilangan rasional. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, 3 termasuk bilangan asli ya. Bilangan asli termasuk bilangan cacah. Terus selanjutnya bilangan cacah termasuk bilangan bulat. Oh, ini kalau asli ini semuanya ngikut nih. Kecuali irasional. Terus terakhir adalah bilangan rasional. Kalau 5, 0. Bilangan cacah. Bilangan cacah bisa bilangan apa lagi? Bilangan bulat. Oh, terus bilangan rasional. Kemudian yang terakhir nomor 6, akar 16. Ayo, apa akar 16? Akar 16 4 ya. Ayo, kalau 4 termasuk bilangan asli sama kayak 3. Bilangan asli pasti termasuk bilangan cacah. Bilangan cacah pasti masuk bilangan bulat. Nah, ingat ya, kalian harus dari bawah, jangan dari atas. Nanti biar tahu silsilahnya. Ini cicitnya siapa, cucunya siapa, anaknya siapa. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian terakhir bilangan good. Betul ya, mantap. Oke, next. Oke, ada sifat-sifat sistem dari bilangan real ya. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa? Nah, kalau kalian di Jakarta, kalian pasti dengar kata komuter lain. Nah, kereta listrik yang di Jakarta itu namanya komuter lain. Commute. Nah, commute itu artinya dia bolak-balik ya. Misalkan dari A ke B bisa dari B ke A. Kalau dalam hal ini A tambah B bisa sama dengan B tambah A. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Nah, kalau asosiatif itu asosiasi atau gabungan. Misalkan A ditambah kurung B tambah C. Oh, berarti yang berasosiasi B sama C. Ternyata boleh juga B berasosiasi sama A. Jadinya AB kemudian ditambah C. Dan hal ini juga berlaku di perkalian ya. Ingat, ini untuk sistem bilangan real ya. Tidak untuk semua. Nanti kalau matriks beda cerita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga sifat distributif. Nah, kalau distributif itu menyebar ya, disebarkan. Contoh A dalam kurung B tambah C. Berarti A ini disebar ke B dan A disebar ke C. Seperti itu. Nah, ini 3 sifat dasar yang wajib kalian tahu ya. Nanti ada banyak, ada sekitar 14, tapi kalian wajib tahu yang 3 ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada yang keempat. Nah, ini Bapak ingatkan ya. Kalau kalian melihat pecahan atau menemukan pecahan terutama, itu kalau per 0 itu tidak boleh ya. Kalau Bapak bilang tuh hukumnya haram kalau misalkan dibagi 0 ya. Tidak boleh. Oke. Jadi tidak boleh per 0 ya. Lagi-lagi dalam matematika pasti ada keterangan kalau itu pembuat 0 pasti dikasih tahu sebelumnya ya. Jika B tidak boleh sama dengan 0, artinya dia tidak boleh 0 ya. Kalau pecahan di bawah nih. Kita sebut ini penyebut ya. Yang di bawahnya penyebutnya. Yang penyebutnya tidak boleh 0. Seperti itu. Kalau bilang boleh 0 nggak? Boleh. Ya, kalau penyebut nggak boleh. Ya. Contoh sifat yang keempat ini A bagi B, itu bisa hanya dikeluarin jadi A dikali. Ingat ya, ini A dikali, bukan kayak pecahan campuran. Bukan ya, ini kali ini. A dikali 1/B, bukan A 1/B, bukan. Tapi A dikali 1/B. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini kalau kalian misalkan mau menambahkan dalam bentuk pecahan, ingat kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya, seperti itu. Kemudian kalian bagi, misalkan ini BD bagi B, sisa D, ya kan. Kemudian D-nya dikali A, jadinya AD.
Kemudian sama juga. BD dibagi D sama dengan B kan. B kali C jadinya BC. Seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam, ini perkalian. Kalau perkalian langsung saja ya, bisa bergabung, nggak perlu disama-samakan. Langsung nyatu. Kemudian yang ketujuh itu, oh ini sama kayak asosiatif ya. Negatif ini kayak asosiatif. Kalau perkalian B-nya itu boleh pindah ke A negatifnya, atau A dikali B habis itu dinegatifin, boleh. Nah, itu terus nomor 8, nah ini kalian cukup tahu kalau negatif dikali negatif itu pasti positif. 8, 9 ini sama aja nih. Oke. Kemudian yang 10, nah ini yang biasanya sering ditanyain orang. Misalkan 0 kalau dibagi 1000 berapa gitu kan. Nah, ingat kalau 0 dibagi 1000 itu pasti 0 ya. Sesuatu yang nggak ada dibagi banyak itu pasti tetap nggak ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 11. Nah, ini ingat, ini yang nggak boleh. Ketika ada A per 0, 5 bagi 0 berapa? Nah, ingat ya. Itu bukan tak hingga, tapi tidak terdefinisikan ya. Artinya dalam matematika haram, tidak boleh ya. A per 0 itu nggak boleh. Jadi itu tidak bisa didefinisikan atau tak terdefinisikan. Seperti itu. Kemudian yang 12 jelas ya. Ketika sesuatu dibagi sama pasti sama dengan 1. Kecuali penyebutnya 0 ya. Nggak boleh ya. Penyebut tidak boleh 0. Seperti itu. Kemudian 13 ada hukum kanselasi. Yaitu jika A kali C sama dengan BC. Dan C tidak boleh sama dengan 0, maka A sama dengan B. Dan jika B, C tidak sama dengan 0, maka AC, ya kan, itu sama dengan A per B. Oh, ini sama saja sih. Ini nggak terlalu penting juga sih nomor 13. Nomor 14, sifat pembagi 0 jika A kali B sama dengan 0, maka ini nanti kalian akan sering dipakai ketika kalian belajar sistem persamaan linier ya. Untuk mencari akar-akar ketemu kuadrat, linier, kuadrat sih yang paling sering. Itu ketika A kali B sama dengan 0, maka ada kemungkinan bahwa A-nya 0 atau B-nya 0. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang nggak kalah penting ya. Ini intuitif, tapi kadang kita nggak terlalu paham. Ya. Jadi bilangan real itu ada 3 jenis ya. Ada istilah positif, negatif, sama non-negatif. Jangan dikira kalau misalkan positif, berarti kalau non-positif itu negatif ya. Enggak, belum tentu ya. Seperti itu. Jadi ingat, ada transisi. Ketika tadi ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada 0, ada 1, 2, 3, ada min 1, min 2, min 3. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat bahwa bilangan positif, ya kan? Bilangan positif itu bilangan asli ini. Lebih dari 0 itu kita sebut dengan positif. Ya kan? Kalau misalkan negatif, itu yang kurang dari 0. Nah, ini yang seru. Nah, kalau misalkan tidak positif apa? Ingat, tidak positif itu bukan negatif, tapi non-negatif. Ya. Non-negatif itu mencakup 0 ke bawah. Maaf, salah. Kalau non-negatif, non-negatif itu 0 ke atas. Nah, ya, 0 ke atas. Karena lebih dari sama dengan 0. Ya. Kalau non-positif baru 0 ke bawah. Kalau 0 ke atas itu disebutnya non-negatif. Seperti itu ya. Banyak nanti kalian akan memakai istilah ini, terutama di bawah akar itu harus apa? Harus positif atau non-negatif. Kalau pecahan itu apa? Seperti itu ya. Ya, oke. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir. Nah, untuk sistem himpunan terlampir ya tidak akan Bapak ajari di sini ya, karena nanti akan terlalu banyak. Bapak akan sarankan kalian untuk baca modul yang ada di Google Classroom. Oke. Hal yang paling penting yang Bapak ingin tekankan, jadi intinya dalam sistem himpunan ini kalian harus tahu terutama untuk pembacaannya ya. Ketika ada tersebut yang merah ini, ya, ini gimana cara bacanya Pak? B sama dengan X.
terus garis lurus X sama dengan bilangan genap. Nah, bukan kayak gitu ya. Ini cara bacanya adalah himpunan B yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah bilangan genap. Oke. Bisa ya? Oke. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu membahas aljabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.